Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih karunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua senantiasa berjalan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna di sepanjang hidup kita. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, pagi ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan ucapan syukur atas segala kasih karunia dan kebaikanmu bagi kami. Terima kasih juga buat perlindunganmu di sepanjang malam saat kami tidur. Bapa Surgawi, kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kiranya kuasa-Mu tercurah menyembuhkan setiap bagian tubuh yang sakit dan memulihkannya. Berikanlah kekuatan yang baru untuk menggantikan kondisi yang lemah. Kami berdoa bagi terjadinya mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap saudara kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup mereka. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam setiap permasalahan dan memberikan jalan keluar di waktu yang tepat. Berikanlah setiap orang kepekaan untuk bisa melihat jalan yang Engkau berikan dan berikanlah keteguhan dalam melewati semuanya itu. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan mana surgawi bagi roh dan jiwa kami, dan berikanlah kami hikmat dan pengertian akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus terlihat seperti ungkapan yang kontradiksi atau berlawanan. Rasul Paulus berkata demikian, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus berbicara tentang duri dalam daging yang ada dalam hidupnya. Dikatakan bahwa Rasul Paulus telah berdoa 3 kali kepada Tuhan agar duri dalam daging itu disingkirkan darinya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Puluhan ahli Alkitab selama bertahun-tahun berusaha mencari tahu apakah duri dalam daging yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Namun sepertinya Tuhan memang tidak ingin kita mengetahui persis apakah hal itu, agar kita memahami bahwa duri dalam daging itu ada dalam kehidupan setiap orang percaya dan bentuknya berbeda-beda. Duri dalam daging memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk melemahkan kesombongan kita. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Duri dalam daging adalah sesuatu yang selalu mengganggu kita dan sulit untuk disingkirkan. Duri ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan memiliki kelemahan, sehingga tidak ada sesuatu halnya yang layak disombongkan. Kesombongan di dalam diri kita akan menghalangi Tuhan untuk melakukan proses pembentukan terhadap kita, sehingga diperlukan duri dalam daging untuk menghancurkan kesombongan itu dan menggantikannya dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kekuatan, karena kerendahan hati membuat seseorang menjadi mudah untuk diajar.
Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan iman kita. 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Duri dalam daging selalu menimbulkan rasa sakit sehingga mengingatkan kita untuk senantiasa bergantung pada pertolongan Tuhan. Ini adalah suatu bentuk perlindungan bagi kita agar kita tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan meletakkan iman kita di dalam Tuhan. Iman itu akan membuat kita bisa bertahan dalam segala macam kesukaran. Iman itu adalah kekuatan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan pagi ini membuat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa jika kita lemah, maka kita kuat di dalam kekuatan Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita menutup renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa Surgawi yang begitu mengasihi kami, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa duri dalam daging yang kami miliki adalah suatu tindakan perlindungan bagi kami dan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dan membuat kami berhasil dan beruntung dalam segala sesuatu yang kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga bagi kesejahteraan negeri kami. Kami memohon berkat-berkat-Mu bagi Indonesia. Jauhkanlah hama tanaman dari hasil bumi Indonesia. Berikanlah iklim dan cuaca yang baik untuk pertanian dan perikanan, dan luputkanlah Indonesia dari bencana apapun. Berkatilah Indonesia dengan para pemimpin dan pembuat keputusan yang jujur dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.